Ini anggur jenis apa, Chef? Berapa bulan? Ini Dickson usia buah 72 hari. Oke. Biasanya Panen di usia 135 hari. 35 hari. Usia pohon 1 tahun. 1 tahun? Iya. 1 tahun dari 1 tahun dari tanam. Dari tanam. Ya bibit usia 3 bulan. 3 bulan. Jadi setahun 3 bulan ya jadi. Ini buah 15 pertama bulan. atau? Buah pertama atau buah kedua? Ini buah kedua, kondisi buah kedua itu di usia 8 bulan. Berbuah sedikit hanya 3 dompol dan sekarang usia udah hampir 14 bulan sampai 15 bulan. Buah 32 dompol. Mantap kan? Gue mau ngerti sebenarnya anggur. Kita masih belajar anggur. Selamat datang di channel Durian Traveler. Saya Sigit Purwanto, Durian Traveler yang sedang belajar anggur dengan Kang Asep. Gila ini, lihat. Satu pohon usia 2 tahun. Berapa dompol, Sep? Setahun, setiap tahun 32 dompol. 32 dompol. Yang saya pikir anggur emang bisa berbuah di Indonesia. Enggak sih, di Bekasi berbuah. Ya. Mantap. Tahun sih kok di sini. Ini usia pohon kurang lebih 15 bulan dari tanam bibit ya. Jadi sebenarnya usia pohon ini 1 tahun, jadi bibitnya itu 3 bulan. Jadi kalau digabungin sama bibit jadinya 15 bulan ya. Untuk jenis, ini jenis Dickson ya. Oke. Dickson, ya bisa dilihat di sini terusnya. Untuk kondisi buah, sekarang ini usia di 72 HSP. Ya, hari sudah pruning. Jadi Dickson ini bisa dipanen di usia 125 hari sampai dengan 135 hari. Pohon ini sudah berbuah 2 kali. Yang pertama saya buahkan di usia 8 bulan. Dia tidak maksimal buahnya hanya 3 dompol ya. Dan sekarang di usia yang ke 15 bulan sekarang mendapatkan hasil yang sangat maksimal ya, 32 dompol. Bisa dilihat sini. 1 dompol berapa? Kira-kira setengah kilo ada? Enggak. Kurang lebih kalau yang palainya panjang seperti ini bisa sampai 700 gram ya. 200 gram. Yang kecil-kecil bisa 500 gram. Berarti ini memang masih muda ya? Masih muda. Dia udah Tapi mulai. kebanyakan karena sekarang kebanyakan ini ya dipanen di usia baru semburat merah, baru merahnya belum terang, tapi udah manis. Gara-gara udah manis. Udah cok dia kan hobi, sekitar Karena hobi. saya pernah melihat bentuk kayak gini di total, itu nggak terlalu merah. Iya, semburat merah. Semburat merah, betul. Karena udah manis. Kalau matang maksimal ya bisa merah Dickson itu. Jadi banyak yang beredar di grup itu Dickson semburat merah. Semburat merah ya. Dan banyak juga yang di pertentangan ya, antara merah apa semburat merah nih. Ya. Tapi warnanya sebenarnya merah. Sebenarnya merah. Dickson. Dari asalnya. Nanam anggur pilihannya di kalau lokasi sempit di mana aja biasanya?
Kalau lokasi sempit ya, nanam anggur tuh bebas, yang penting ada tanah sekecil apapun bisa ditanam. Oh gitu. Jadi ada Kayak apa? tanam seperti ini. Hah? Ya, ini nggak terlalu besar kan medianya. Oke. Dari bawah hanya tanah kecil 20 kali 3 meter tapi panjang saja. Yang bisa ditanam dan bisa berbuah. Ya. Ini jenis apa? Kon? Ini jenis Julian ya. Julian. Julian, ini jenis Julian, usia 14 bulan. 11 bulan. Sekarang sedang berbuah. Berbuah. Berbuahnya ada 6 dongkol sama yang udah jadi. Ini tunas air saya biarkan tunas air. Nah, ini buahnya bagus ya, buat contoh aja jadinya saya biarkan. Nah, ini karena udah mulai bagus, dongkolnya agak panjang. Iya, pakai. Iya, aman. biasanya ini semuanya dipakai rambu lampor. Dari sebelah itu sampai rela nanam. Sebenarnya ya anggur itu ya saya tanam ya karena saya hobi aja. Oke. Tapi dilihat dari hobi bagus juga itu kan anggur dapat berbuah manis besar-besar. Kebanyakan kan zaman-zaman dulu dulu nanam anggur itu hanya buat adem-ademan rumah ya, buat kanopi rumah yang adem-ademan. Tapi anggur itu ada jenis anggur impor yang dapat berbuah ya sekelas kita misal tanam di rumah bisa berbuah bagus. Selain buat adem-ademan juga bisa untuk merasakan buahnya yang manis dan buahnya besar-besar seperti itu. Dipotongin biar apa, Chef? Ini menjaga untuk tunas air ya. Ini tunas airnya dipotong ya biar nggak terlalu figur, jadi untuk pembesaran batang. Oh, Jadi kita fokus di pembesaran batang utamanya. oke. Ya kalau kita biarkan tunas air ini pucuknya memanjang, jadinya nutrisi habis ke pucuk aja. Makanya kita buangin tunas-tunas airnya ini supaya pembesaran batang, di pembesaran batang. Batangnya jadi besar untuk persiapan pembuahan. Ya seperti besi sulur ini juga dibuangin, sulur namanya. Oh, dibuang itu. Iya. Kayaknya itu bagus untuk biar dia ngikat ke itu. Karena kita kan kalau di pot kan kita yang ngatur sendiri. Jadi kita hanya pakai tali atau pakai kawat untuk diaturnya. Oh, Nggak perlu pakai sulur. Seperti ini kan ada cabang-cabang baru nih. Kita potong aja. Intinya kita fokus di batang utamanya. Batang untuk pembuahan. Ini jenis apa dia? Ini jenis beauty ya. Beauty lagi sedang berbuah juga ini. Jenis apa? Beauty. Ya, Sedang beauty. berbuah. Sedang berbuah. Buahnya tapi dongkolannya tidak terlalu besar ya. Ya karena buahnya bagus aja jadi saya rawat. Harusnya buahnya besar juga, panjang. Banyak. Ya, tapi karena yang buahnya bagus, ya, dari bentuk dan warnanya beauty Rasota itu bagus. Saat ini yang paling mahal apa sih kalau yang Indonesia? Untuk mahal sih sebenarnya ya relatif ya, paling jenis-jenis baru aja. Kalau yang mahal itu jenis-jenis baru yang baru didatangi dari luar gitu kan. Ya, sekarang banyak sih jenis baru seperti Cek Salut atau Mondrop ya, banyak juga. Banyak sih jenis-jenis baru untuk jenis baru lumayan banyak. Di tempat lu yang sudah berbuah jenis apa aja? Yang lu bisa buahin? Ini Trans, Jupiter, Julian, Coachella, Sarada, Tensan, Anuta, Jubile, Akademik. Nah, itu jenis-jenis yang sudah saya buahkan di sini. Berarti lu yakin dong bisa buahin seluruh? Namanya pohon buah pasti bisa lah diberbuahin, intinya itu. Tapi butuh treatment dan proses yang berbeda-beda. Dan waktu juga mungkin ya. Ada juga yang butuh waktu lumayan umur yang lumayan bisa sampai 2 tahun baru bisa buahkan itu. Ada juga seperti itu yang jenis-jenis yang susah dibuahkan juga ada.
Sambil bukan jalan. susah dibuahkan sih, intinya mah Apa butuh tuh? waktu aja untuk pembuahannya. Oke. Tunas air tuh ada di ketiak, ya. Ketiak antara daun dan buah. Nih, Yang harus dibuang. iya. Kalau misalnya nggak nahan, kalau kita nahan jangan dibuang, tadi kan nahan nih. Kalau ini dibuang, bat ini pecah nih, bat utamanya. Ya. Jadi ini nahan bat utama nggak pecah, jadi kita tumbuh tunas barunya di tunas air jadi. Ya. Jadi ini bat ini kita persiapan untuk pembuahan. Kita kasih buat dulu. Jadi kalau udah siap, baru kita potong. Kalau kita biarkan memanjang, ya nutrisi habis ke pucuk aja, buang. Makanya kita pendekin, sisain berapa mata bat, 10 atau 15, 10, 8. Kalau mau sedikit nggak dapet cutting ya 8. Yang penting intinya tunas airnya jangan. Awal-awal sih ya saya nanam anggur itu jenis Jupiter ya. Jupiter buah yang sangat terkenal deh. Jupiter itu anggur yang sangat terkenal. Bahasanya itu di penganggurannya genjah ya. Bahasa genjah itu gampang berbuah biasanya. Sekarang itu di ini bahasa itu gampang berbuah. Jadi Jupiter itu tanpa ditreatment pangkas itu bisa berbuah. Tapi kelemahan dari Jupiter itu nggak terlalu besar ya buahnya. Tapi uniknya Jupiter itu ada muskatnya, ada rasa permennya kebanyakannya yang orang bilang. Dari situlah gue menanam anggur jenis Jupiter, dapat berbuah enak, manis, dan lanjut ke jenis-jenis yang lain. Gue pernah dengar katanya pernah di anggur tabula potmu pernah mau dibeli ya, harganya paling mahal berapa dulu ceritanya? Nah, jadi dulu itu masuk ke pameran ya. Kalau pameran mah emang ya gila lah harganya, hanya orang-orang tertentu ya. Itu dibawa ke pameran, kondisinya gua ibaratnya gua desain sedemikian rupa karena buahnya lumayan banyak ya, sekitar 27 dompol itu jenis Jupiter. Yang pertama gue tanam. Nah, itu buah ada 27 dompol, dan itu dijadikan display di pameran. Dan itu dihargain sama temen gue itu di pameran seharga 50 juta. Nah, Tabula Pot itu. Ya. Iya. Nah, dengar-dengar juga ada yang nawar gitu kan, ada yang nawar nggak tahu benar apa tidaknya, tapi kondisinya sekarang emang masih ada di rumah gua. Tapi dengar-dengar ada yang nawar sampai 25 juta gitu. Iya, estetikanya tuh bagus gitu ya. Kecil, timur. Nah, sorry, main apa? Pun. Enak, segar. Asamnya bukan asam mengganggu, walaupun ini masih muda, tapi ya enak. Rasa asam, ada aroma seger enak gitu, kayak kita makan permen gitulah, asik. Enak. Ya ini jenis yang udah berbuah dan sedang dibentuk lagi percabangannya. Ini jenis Julian. Julian ini jenis Tensan yang udah berbuah juga, sedang pembentukan cabang ulang. Jadi kalau anggur itu pembentukan cabang ulang ya. Oh gitu. Untuk pembuahannya. Ini jenis Coachella. Ini jenis Julian juga. Nah ini Ninel. Ini jenis Ninel. Ini Gospi, jenis Gospi. Ya, banyak. Baikonur. Ada Everest dan itu Jupiter Akademik. Bedanya dari mana sih? Untuk beda sebenarnya kalau dari daun ya bisa dibedakan juga, tapi kebanyakan sih jatuhnya sih udah jadi dari buah sih. Kalau Dari daun buah. sih banyak yang berubah. Iya, tapi banyak juga yang bedanya dari daun. Untuk nyamakan itu ada yang dari daun, tapi daun juga bisa berubah. Gitu aja.
untuk daunnya ada yang sama, ada juga perubahan daunnya juga bisa berubah, ada yang aturan berjari jadi tidak berjari. Kalau kalau kayak gini ini Mm. menurut lu menguntungkan sih? Menguntungkan nggak kalau untuk skala rumahan kayak gini? Ya untuk skala rumahan ya kalau kita bisa membuahkan pasti ada untungnya. Untungnya apa? Pasti orang banyak yang nanya bibit, intinya itu. Bibit. Oke. Kalau yang pot ini dijual berapa biasanya? Kalau tambula pot ini ya kalau udah pembentukan ya saya jual hampir 5 jutaan. 5 juta. 3 juta sampai 5 juta. Tergantung jenis juga. Bahkan ada yang 15 juta. Kalau jenis baru ya. Kalau dari tambula pot udah pembentukan. Gitu. Jadi hanya siap untuk pembuahan. Jadi kita nggak rawatnya hanya di batang tersier untuk pembuahan nanti. Oke. Berarti pengangguran menguntungkan. Pasti pengangguran tuh menguntungkan. Menguntungkan. Siap. Kok mau mati bro? Kenapa bro? Ini bukan mau mati ya Om ya. Ini lagi persiapan pembuahan. Ini namanya banyak yang bilang sih stres air. Tapi kalau di tambula pot itu pengurangan penyiraman. Jadi kita siram pupuk tapi nggak disiram jenuh lagi. Intinya pengurangan penyiraman aja. Jadi yang diserap hanya pupuk aja nanti si pohon ini. Jadi dia stres air itu dilihat dari sudah mengeringnya daun-daun ini dan pucuk-pucuk udah mulai stuck. Ya intinya udah siap dibuahkan, tinggal dipangkas. Dipangkas. Oh gitu prosesnya, berarti stres dulu baru Ya, pangkas. stres dulu baru pangkas, pengurangan penyiraman kalau tambula pot. Jadi nggak total, kalau saya ya nggak total nggak disiram. Biasanya kan kalau stres air itu bener-bener nggak disiram. Tapi karena ini tambula pot, ya dia masih butuh air juga. Tapi skala kecil, sedikit ya. Itu kalau habis dipangkas disiram lagi atau dibiarkan? Enggak, sebelum kita pangkas itu harus disiram jenuh dulu. Siram Jadi jenuh? siram jenuh, Full. baru kita pangkas sekitar 3-4 jam. Ada juga udah itu disiram jenuh dulu sampai 3 hari baru pangkas. Kalau saya biasanya sudah stres air ini, pengurangan penyiraman seperti ini, langsung saya siram jenuh, ya 2-3 jam kemudian baru saya pangkas. Siram jenuh itu disiram full? Siram full jenuh, misalnya bahkan sampai ngucur airnya gitu kan, sampai keluar pot gitu. Siram jenuh. Baru dipangkas? Baru dipangkas 2 jam kemudian. Ya ibaratnya dia udah dapat minum banyak lagi kan, udah kelihatan segar gitu. Jadi kita pangkas. Habis dipangkas nanti mulai terubus biasanya buah? Biasanya udah buah karena kita udah persiapan pembuahan. Jadi ya untuk ya bisa dilihat juga tadi kalau pemangkasan itu ya emang pemangkasan pembuahan buat persiapan pembuahan. Dipangkas insya Allah bawa buah gitu. Ya. Ini karena ini udah pohon udah berbuah juga intinya gitu. Udah berbuah ya kita treatment pemupukan pembuahan, kita pangkas pembuahan, insya Allah bawa buah. Kalau yang mau belajar tentang anggur, saran lu untuk pertama-tama itu ya biar lebih gampang itu apa jenisnya? Intinya ya kalau nanam anggur itu kita mau beli anggur impor dulu intinya. Anggur impor yang ibaratnya udah ada contoh-contoh buahnya.
udah ada yang sudah berbuah gitu kan. Kita beli seperti ya untuk pemula-pemula kebanyakan sih yang nyari Jupiter. Jupiter, Ninel, Trans, Akademik, ya Julian, Jubile, itu bisa dibuahkan dengan cepat ya. Gitu. Oh gitu. Iya. Terus yang ada yang lain kalau mau belajar dari lu bisa kontak kemana sih? Ke Instagram atau Facebook atau apa? Facebook ada, di YouTube juga saya upload juga. Di YouTube saya biasa upload video di YouTube sih. YouTube. Untuk penjelasan tentang belajar anggur. Anggur. Ya sama belajar lah intinya mah, nggak ada ibaratnya nggak ada menggurui di sini di anggur itu nggak ada. Sama mungkin semua jenis tanaman seperti itu. Oke. Tapi untuk yang punya lahan sempit sangat menguntungkan menurut lu? Pasti menguntungkan kalau ya ada niatan kita mau merawat, intinya pasti hasil mengikuti sih. Ya, kalau kita merawat bisa membuahkan ada hasilnya, pasti orang tertarik gitu aja, pasti menguntungkan. Jualnya gampang nggak? Untuk saat ini yang saya alami ya gampang om, intinya saya susah dibibit malah jadinya. Gitu. Jadi bibitnya keteter mas saya ya. Jadi untuk pembibitan juga ya kita keteter karena nggak terlalu banyak saya yang bibiti, tapi untuk peminatnya banyak gitu. Karena intinya di saya ini udah ada yang berbuah, jadi orang pengen gitu kan. Pengen juga nih anggur bisa berbuah manis gitu kan. Bisa dibuahkan berapa bulan, tambula pot sebentar hanya 8 bulan, bisa dibuahkan, ya, pada tertarik gitu. Ya ada karena ada contohnya gitu om, karena ngelihat asli itu ada contohnya. Kalau kita hanya ngomong aja kan nggak ada contohnya, itu juga bingung jelasinnya. Tapi kan kita ada contohnya, tambula pot ada buahnya, ya pasti gitu. Oke, Sep. Karena saya lagi belajar, saya mau beli yang gampang aja, Sep. Yang gampang, nah ini Ini, Sep. kalau ini aja deh, kebetulan ada nih jenis Ninel. Nah, ini Ninel. Ninel ini paling gampang berbuah. Gampang sih enggak, tapi bisa berbuah. Tapi ya gampang dibuahkan Ninel. Ini Yang genjah. Ini harganya 150.000 gitu. Gila, harganya sangat merakyat sebenarnya untuk kita belajar anggur dan ini kalau bisa berbuah di dalam pot harganya jadi berapa? Jadi 5 juta. 5 juta. Kalau yang pernah lu jual paling mahal berapa, Ninel? Ninel untuk Ninel belum, tapi Jupiter yang pernah gua jual harganya 5 juta satu tambul pot. Satu tambul pot. So, yang mau belajar anggur ini bisa cek YouTube Kang Asep, Abifam. Abifam tuh. Iya. Ada sini Abifam belajar anggur, kalau mau bibit anggur juga ke beliau. So in your travel guys, terima kasih sudah menonton Durian Travel series anggur. Nanti kita santronin lagi kalau ada yang mau panen.